Jika muslimin datang ke Yerusalem, muslimin atau muslimah rombongan datang ke Yerusalem, sholat disambut oleh imamnya. Ngerti ya? Disambut oleh imamnya. Lalu ketika ada misalnya contohlah orang-orang Judaism dari mana datang ke sini, rabai menyambut mereka. Tapi kalau orang Kristen datang ke sini diapain? Diludahin. Aki, apa pendapat Aki mengenai klaim bangkai dalam video itu? Area kuil suci atau bait suci Yerusalem terletak di Bukit Zaitun, dan area itu sekarang adalah area Aqsa. Area Aqsa itu. Saya sebagai orang Muslim setuju dengan pernyataan bangkai itu. Ada hal yang saya ingin beritahu Aki jika Aki setuju dengan klaim bangkai. Penting untuk membedakan antara klaim teologis dan fakta sejarah. Yerusalem adalah tempat penting bagi tiga agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam, dan klaim tentang situs-situs sucinya seringkali berhubungan dengan sensitivitas agama dan politik. Saya perlu meluruskan salah paham dan saya perlu memberitahu bahwa Masjid Al-Aqsa bukanlah bait suci Yahudi dalam pengertian Yahudi, meskipun mereka berlokasi di situs yang sama. Dalam tradisi Yahudi, dua kali bait suci yang dibangun di Yerusalem di Bukit Bait Suci atau Temple Mount. Bait suci pertama dibangun oleh Raja Salomo dan dihancurkan oleh Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Bait suci kedua dibangun kembali setelah pembuangan, tetapi dihancurkan oleh Roma pada tahun 70 Masehi. Bukit Bait Suci, tempat di mana bait suci ini berdiri, dianggap sebagai situs yang paling suci bagi orang Yahudi. Oh, jadi bait suci dibangun dua kali. Saya baru tahu fakta ini. Iya. Perlu Anda ketahui Masjid Al-Aqsa dibangun beberapa dekade setelah wafatnya Nabi Muhammad, selama masa dinasti Umayyah. Berarti, Yahudi dan Kristen lebih dahulu di sana. Iya, tepat sekali. Bangkai yang mengklaim bahwa Masjid Al-Aqsa adalah bagian dari bait suci Yahudi. Namun, faktanya bahwa situs Al-Aqsa hanya berdiri di area yang sama dengan Temple Mount, lokasi bait suci Yahudi. Dalam perspektif Yahudi, bait suci Yahudi bukanlah Masjid Al-Aqsa, strukturnya sama sekali berbeda. Lagian tidak ada Muslim yang mengakui Masjid Al-Aqsa sebagai bait suci Yahudi, tempat itu hanya sebagai tempat penting dalam sejarah Islam. Oh begitu, bagaimana dengan pernyataan beliau ini? Cara pandang Yahudi kepada orang yang datang ke Yerusalem, jika dia Muslimin atau dia Kristen, saya tidak sebut Nasrani, Kristen, itu berbeda sekali. Kenapa? Sejarah darah itu tidak akan pernah hilang dari ingatan turun-temurun orang Yahudi. Di mana? Herod. Gate of Herod yang kita lewati. Yang kalau Anda datang ke Aqsa, ya, lewat gerbang Herod, itu gerbang Herod adalah gambaran bahwa orang Yahudi tidak akan pernah melupakan sejarah darah yang terjadi ketika Titus masuk. Orang Roma, nenek moyang turun-temurun dari dinasti yang pada akhirnya 325 Masehi menjadikan seorang Valerius Desiderius Konstantin yang mendirikan agama Kristen. Saya ingin memberitahu Aki sejarah validnya. Menurut saya pernyataan bangkai sepertinya karena masa lalunya dengan orang Kristen belum selesai. Mungkin beliau masih sakit hati. Muslim dihargai bahkan oleh orang Yahudi. Anda karesteng kemana? Memang terlihat bangkai agak sensitif dengan Kristen, seperti orang sakit hati. Sudahlah, itu masalah pribadinya. Tetapi mari saya jelaskan mengenai sejarah singkat pintu gerbang Herodes dan pengepungan Titus, biar Anda tahu. Baik, saya mau mendengarnya. Jadi begini, peristiwa pengepungan Titus memang merujuk pada pengepungan Yerusalem pada tahun 70 Masehi oleh Titus, seorang jenderal Romawi yang kemudian menjadi kaisar. Pengepungan tersebut mengakhiri pemberontakan Yahudi melawan kekuasaan Romawi dan mengakibatkan kehancuran bait suci yang kedua. Selama pengepungan ini, memang terjadi pertumpahan darah yang sangat besar. Sumber-sumber Yahudi,
seperti Josephus, menyebutkan bahwa ratusan ribu orang terbunuh dan banyak di antaranya adalah warga Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Meskipun sebagian besar korban adalah Yahudi, konteks ini lebih merupakan konflik antara Yahudi dengan Romawi, bukan antara Yahudi dengan Kristen. Oh, jadi itu antara Romawi dan Yahudi. Jadi, kalau ada yang mengatakan itu konflik Yahudi dan Kristen berarti itu adalah upaya untuk mengadu domba Kristen dan Yahudi. Begitulah, kita lanjut pernyataan beliau tentang Valerius Desiderius Konstantin. Orang Roma, nenek moyang turun-temurun dari dinasti yang pada akhirnya 325 Masehi menjadikan seorang Valerius Desiderius Konstantin yang mendirikan agama Kristen. Valerius Desiderius Konstantin Menyebutkan nama Konstantin saja tidak tepat, bagaimana mau bahas sejarahnya? Namanya bukan Valerius Desiderius Konstantin, tetapi Flavius Valerius Constantinus. Valerius Desiderius Konstantin. Waduh, salah lagi bangkai. Bukan hanya itu kesalahannya, Flavius Valerius Constantinus tidak diangkat menjadi kaisar pada tahun 325 Masehi. 325 Masehi menjadikan seorang Valerius Desiderius Konstantin. Tetapi Flavius Valerius Constantinus atau lebih dikenal Konstantinus Agung, diangkat menjadi kaisar Romawi pada tanggal 25 Juli tahun 306 Masehi. Ini terjadi setelah kematian ayahnya, Constantius Chlorus. Kainama salah mulu. Ada satu lagi kesalahannya. Apa itu Al? Tuduhan Valerius Constantinus atau Konstantinus Agung mendirikan agama Kristen itu tidak benar dan merupakan kesalahan besar dalam sejarah. Valerius Desiderius Konstantin yang mendirikan agama Kristen. Wah, berarti bangkai telah salah dalam memahami sejarah. Iya benar, kekristenan sudah ada jauh sebelum Konstantinus lahir. Agama Kristen berakar pada ajaran Yesus Kristus pada abad pertama Masehi, dan komunitas Kristen pertama kali terbentuk di Yerusalem setelah peristiwa kebangkitan dan kenaikan Yesus. Hal ini penting kita semua ketahui. Kekristenan sudah menyebar di seluruh kekaisaran Romawi sejak abad pertama. Rasul Paulus dan para pengikut Yesus lainnya sudah menyebarkan ajaran Kristen sejak tahun-tahun awal setelah kebangkitan Yesus. Sebelum Konstantinus, kekristenan sudah mengalami berbagai penganiayaan di bawah beberapa kaisar Romawi, termasuk Diokletianus yang melakukan penganiayaan besar-besaran terhadap umat Kristen pada awal abad keempat. Jadi Romawi juga pernah menganiaya kekristenan. Iya benar, mengenai Konstantinus, ia tidak mendirikan agama Kristen, tetapi ia adalah kaisar pertama yang melegalkan dan memberikan kebebasan beragama bagi umat Kristen melalui maklumat Milan pada tahun 313 Masehi. Sebelum itu, umat Kristen mengalami penganiayaan dari pemerintah Romawi, tetapi dengan maklumat Milan, mereka diberikan hak untuk beribadah secara terbuka tanpa takut akan penganiayaan. Oh, jadi Konstantinus adalah kaisar pertama yang melegalkan dan memberikan kebebasan beragama bagi umat Kristen. Saya baru tahu hal ini. Bagus kalau sekarang seorang ustadz seperti Anda tahu hal ini. Mengenai kesalahan bangkai tentang 325 Masehi Konstantinus menjadi kaisar Roma. Perlu kita ketahui pada tahun 325 Masehi Konstantinuslah yang memimpin Konsili Nisea pertama, yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan teologis di dalam gereja, terutama terkait dengan ajaran Arianisme. Bukan diangkat menjadi kaisar atau mendirikan agama Kristen. Pada tahun 325 Masehi tidak ada yang mendirikan agama Kristen, melainkan mengkodifikasikan doktrin-doktrin yang telah ada dan menyusun Credo Nisea, yang menegaskan keyakinan dasar kekristenan, termasuk keilahian Yesus Kristus. Ingat Konsili Nisea 325 Masehi bukan juga konsili untuk mengangkat Yesus menjadi Tuhan, tetapi melawan ajaran sesat Arianisme yang menentang kesetaraan Yesus dengan Bapa. Konstantinus memainkan peran besar dalam mendorong penyebaran agama Kristen di seluruh kekaisaran dan membantu memperkuat posisi gereja secara politik. Tetapi ia tidak menciptakan agama Kristen. Kekristenan sudah ada selama hampir 3 abad sebelum Konstantinus menjadi kaisar. Malah konversi Konstantinus ke kekristenanlah yang mempercepat penyebaran agama ini dan menjadikannya agama dominan di kekaisaran Romawi. Saya baru paham sejarah ini. Ada satu lagi nih Al dari bangkai. Coba simak. Jika muslimin datang ke Yerusalem, muslimin atau muslimah rombongan datang ke Yerusalem, sholat
disambut oleh imamnya. Ngerti ya? Disambut oleh imamnya. Lalu ketika ada misalnya contohlah orang-orang Judaism dari mana datang ke sini, rabai menyambut mereka. Tapi kalau orang Kristen datang ke sini diapain? Diludahin. Ini perbedaan kami. Ya. Pendeta Esro Soru dan semua orang-orang YouTuber atau apologet Kristen itu bilang, "Kayak nampak bohong, gak pernah ke Yerusalem." Ini kok di sini. Muslim dihargai bahkan oleh orang Yahudi. Anda karesteng kemana? Tapi kalau orang Kristen datang ke sini diapain? Diludahin. Katanya orang Kristen kalau datang ke Yerusalem diludahin. Itu adalah kesalahpahaman yang hanya mencoba mengadu domba. Siapa saja yang menyebut bahwa orang Yahudi secara umum meludahi orang Kristen adalah generalisasi yang tidak akurat dan mereduksi kompleksitas situasi di Yerusalem. Mungkin ada individu atau kelompok ekstremis yang terlibat dalam tindakan tidak terhormat tersebut, tetapi ini bukan merupakan sikap atau tindakan resmi dari komunitas Yahudi secara keseluruhan. Perlu diketahui banyak orang Yahudi, Muslim, dan Kristen yang hidup berdampingan secara damai di Yerusalem meskipun ada ketegangan yang sesekali muncul. Oh, jadi begitu. Ya, apabila polemik ini diangkat dalam dialog lintas agama, penting agar kita tidak terjebak dalam narasi yang menggeneralisasi atau menumbuhkan kebencian, tetapi menegaskan bahwa orang Kristen dipanggil untuk menjadi terang dunia dan agen perdamaian di tengah dunia yang penuh konflik. Tentu kita semua harus membawa damai. Memang untuk menghadapi tuduhan semacam ini, penting untuk merespons dengan pendekatan yang penuh kasih dan pengertian. Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh, Matius 5 ayat 44, dan berusaha menjadi jembatan perdamaian, bukan memperparah konflik. Sebagai apologet Kristen, tanggung jawab saya adalah memberikan penjelasan yang benar berdasarkan sejarah dan teologi, sambil tetap mengupayakan perdamaian dan rekonsiliasi. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Luar biasa Al, saya mendapatkan banyak pengetahuan melalui penjelasan Anda. Terima kasih. Sama-sama Ustadz Aki. Saudaraku, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Mari terus dukung channel Al-Murid dengan like, komen dan subscribe YouTube Al-Murid. Silahkan copy link dan bagikan kepada saudara Anda. Terima kasih atas support Anda sekalian. Salam Murid Kristus.